Selamat pagi Ibu, saya Maria Herinawonga dari kelas 12 Sosial 4. Di sini saya akan menjelaskan salah satu negara berkembang. Salah satu negara berkembang yang saya pilih adalah Korea Utara. Negara berkembang Korea Utara. Yang pertama, bidang pendidikan. Pendidikan di Korea Utara bersifat universal dan sekolah dibiayai negara oleh pemerintah. Pada tahun 2021, Institut Statistika UNESCO tidak melaporkan data apapun mengenai tingkat melek huruf di Korea Utara. Ada anak-anak yang menempuh pendidikan taman kanak-kanak selama 1 tahun, pendidikan dasar selama 4 tahun, pendidikan menengah 6 tahun, dan kemudian melanjutkan ke universitas. Pada tahun 1988, Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO melaporkan bahwa Korea Utara memiliki 35.000 guru prasekolah dasar, 60.000 guru sekolah dasar, 111 guru sekolah menengah, 23.000 perguruan tinggi dan universitas, dan 4.000 guru pasca sekolah menengah lainnya. Yang kedua, ekonomi. Perekonomian Korea Utara merupakan perekonomian terencana terpusat mengikuti JOJ di mana peran skema alokasi pasar terbatas meskipun meningkat. Pada tahun 2022, Korea Utara melanjutkan kepatuhan dasarnya terhadap ekonomi terencana terpusat dengan total produk domestik bruto sebesar $28,500 miliar pada tahun 2016. Telah terjadi beberapa liberalisasi ekonomi, terutama setelah Kim Jong-un mengambil alih kepemimpinan pada tahun 2012, namun melaporkan adanya konflik mengenai undang-undang dan pemberlakuan tertentu. Sejak tahun 1990-an, aktivitas pasar informal meningkat dan hal ini ditoleransi oleh pemerintah. Pasar-pasar ini disebut sebagai Jangmadang dan terbentuk sebagai akibat dari keruntuhan ekonomi pada tahun 1990-an yang membuat rezim tidak mampu mendistribusikan makanan kepada rakyatnya. Yang ketiga, politik. Sistem politik Korea Utara dibangun di atas prinsip sentralisasi, sementara Konstitusi Korea Utara secara resmi menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, ada batas pada kebebasan berekspresi, dan pemerintah secara erat mengawasi kehidupan warga Korea Utara. Dunia Barat umumnya memandang Korea Utara sebagai kediktatoran. Pemerintah telah secara resmi mengganti semua referensi untuk Marxisme sampai Leninisme dalam konstitusi mereka dengan konsep yang dikembangkan secara lokal atau kemandirian. Status militer telah ditingkatkan dan tampaknya untuk menduduki pusat sistem politik Korea Utara, semua sektor sosial dipaksa untuk mengikuti semangat militer dan mengadopsi metode militer. Status militer yang ditingkatkan dan sistem politik yang berpusat ke militer dikonfirmasi pada sesi pertama dari Majelis Tertinggi Rakyat ke-10 atau SBA dengan promosi anggota NDC ke dalam hierarki kekuasaan resmi. Semua anggota NDC dimasukkan ke dalam 20 posisi teratas pada tanggal 15 September dan semua kecuali satu menduduki 20 posisi teratas di ulang tahun ke-50 Hari Pendidikan Nasional pada 9 September. Yang keempat, sosial. Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian utara semenanjung Korea. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Pyongyang. Kota demilitarisasi Korea menjadi batas antara Korea Utara dan Korea Selatan. Sungai Amok dan Sungai Tumen membentuk perbatasan antara Korea Utara dan Tiongkok. Sebagian dari Sungai Tumen di timur laut merupakan perbatasan dengan Rusia. Penduduk setempat menyebut negara Bukhoson, sementara penduduk Korea Selatan menyebutnya sebagai Bukhan. Sekian dari penjelasan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.